hari demi hari saya berusaha untuk memberikan suatu hal yang terbaik untuk pacar saya. Saya selalu mensupport, saya selalu memberikan dukungan dalam keadaan duka maupun dalam keadaan suka. Dan saya selalu menghargai keputusan apapun yang pasangan saya ambil. Saya pun di hati saya masih ada rasa sayang dan cinta. Jadi saya yakin bahwa sebenarnya saya belum putus, tapi itu dari diri saya. Juga saya juga menyayangkan kenapa netizen malah membawa-bawa keluarganya, orang sekitar saya, bahkan keluarga saya ke hal yang sedang saya angkat gitu. Gak ada hubungannya sama mereka, dan saya tidak pernah membawa-bawa mereka. Lagi, saya minta maaf terutama kepada pasangan saya, Salsa, orang sekitar saya minta maaf kalau ini meresahkan kalian. Saya mohon, saya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki ini semuanya. Semoga saya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki ini semuanya. Sayangkan atau tidak itu bagaimana kita menyikapinya setiap harinya. Karena jujur saya setiap hari berusaha untuk menjadi yang lebih terbaik, menjadi yang lebih baik untuk dia, untuk saya, untuk siapapun. Kalau emang pada akhirnya ini adalah jalannya, ya kembali lagi saya selalu menghargai keputusan apapun yang pasangan saya ambil. Ujian yang saya dapat bagi saya qadarullah, dan saya percaya takdir pasti ada hikmahnya, ada baiknya. Walaupun bagi saya ini pengalaman baru seumur hidup, dan saya cukup terluka sampai cukup dalam ya, karena hampir 8 senti pisau sudah masuk di bagian otot saya. Makanya kadang kalau saya gerakkan tangan agak cukup sakit, terluka sampai cukup dalam ya. Di saat kejadian ini saya masih interaksi dengan jamaah, berdialog dengan biasa santai-santai aja. Jadi semua perhatian jamaah maupun panitia semua mengarah ke saya. Jadi tidak menyangka dan tidak ada hal yang dicurigakan. Rusuh di tempat, tapi alhamdulillah menjadi pelajaran bagi saya untuk lebih diperketat amal keamanan. Menyangka bisa kejadian seperti ini, apalagi dari anak muda, kalau tidak salah 23 atau 24 tahun. Makanya saya berharap mudah-mudahan ditindaklanjuti secara hukum, dan ini betul-betul diseriuskan, disusungguhkan untuk dituntaskan dengan baik. Kalau perlu terbongkar motif dibalik perilaku ini apa. Kalau perlu terbongkar motif dibalik perilaku ini apa. Saya melihat dari reaksi dan respon ketika saya berhadapan dengan dia, dan cara dia tusuk, cara dia loncat, cara dia fokus kepada sasaran, menurut saya tidak ada sama sekali gangguan jiwa. Menurut saya tidak ada sama sekali gangguan jiwa. Ketika saya begitu berdiri ingin melawan, dia sudah bisa melepaskan diri. Berarti dia bisa berinteraksi antara saya sama dia. Makanya saya meyakini dia bukan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Dari saat itu kan kita melihat gitu, kok ini sebut nama sembarangan sekali gitu bicara. Saya konsul sama Bang Hotman, akhirnya oh ini bisa dilaporkan, udah mengambil unsur itu pencemaran nama baik. Akhirnya kita malam-malam ya Bang, saat itu sama Mbak Beni juga, akhirnya kita lapor gitu. Iya, PTSP. Tanggal berapa ya waktu itu Mbak Beni? Tanggal 19 Maret 2019. Pilih A milih B, aku bilang aku tim Pak Haji gitu. Gak taunya tim itu, gak taunya ngomong gitu aja udah langsung banjir hujatan gue kan. Aku sempat kaget aja. Hah? Maksudnya kayaknya bukan aku aja yang ngomong kayak gitu ya, tapi jadi aku. Seketika omonganku itu langsung jadi maksudnya viral gitu. Aku gak mau fitnah, jadi aku kan cuma bilang, kecuali aku bilang, tidak ada hubungan sama dia deh gitu kan, enggak. Karena aku bilang aku beli tengah-tengah, aku tim Pak Haji gitu. Tapi
Haji yang mana? Kamu tuh lucu ya, tiba-tiba muncul. Emang Syahrini punya salah apa sama lu? Lu gini. Ya emang gue ngapain ya? Maksudnya kan aku cuma jawab pertanyaan wawancara, kan nggak mungkin. Aku bukan tipe orang yang munafik yang harus bilang enggak. Jadi itu orangnya nggak ada masalah apa-apa kok, yang baik-baik aja udah. Nggak. Aku bukan tipe orang yang munafik. Aku hanya menjawab sesuai yang aku pengen jawab gitu. Aku pengen jawab itu ya aku jawab itu gitu loh. Kalau aku dibilang pernah sakit hati nggak punya salah apa, ya enggak lah, orang nggak. Tapi kalau emang kata-kataku ini bikin maksudnya Teh Syahrini sakit hati, ya aku minta maaf. Menggiring opini seakan-akan Syahrini itu simpenan atau pernah menikah. Saya tahu kok, karena saya kenal dengan pengacaranya beliau. Saya tahu kok, saya begini. Nah, saya laporkan itu karena kita tidak merasa itu. LP kayaknya udah berhenti gitu aja. Laporan udah. Ya, laporan udah. Jadi nggak ada efek jerah buat netizen gitu. Nah, kali ini ya mau benar-benar memberikan pelajaran efek jerah buat para media yang komen-komen tidak baik lah. Karena sama saya sendiri, karena saya waktu itu baru 3 bulan 4 bulan pacaran sama Vanessa. Saya tanya kemana arah kita, hubungan pacaran kita ini mau diarahin kemana, karena orang tuaku juga pengen orang tuamu ini yang ada orang tuanya lah jelas. Sedangkan Vanessa hubungan dengan ayahnya saat itu sangat amat tidak baik, terus dia juga nggak terlalu banyak job, jadi ya Vanessa beberapa kali memutuskan untuk bunuh diri. Terakhir sebulan yang lalu, mungkin dia udah nggak kuat lagi, ada pemberitaan jelek tentang anaknya, jadi Vanessa ngalamin baby blues. Jadi gue juga kaget, Vanessa lagi di kamar, tiba-tiba dia teriak, masih mati gala segala macam. Saat itulah gue tahu penyakit namanya kambuh lagi, dia benar-benar teriak gitu, ngamuk. Dan kalau nggak gue pisahin ya mungkin dia stres banget, udah nggak kuat saat itu. Mood swingnya bisa berbeda, tentatif sih, kadang dia bisa langsung tenang, kadang bisa langsung ngamuk gitu. Dia 2 kali ngancurin handphonenya cuma gara-gara marah karena hal-hal yang nggak penting. Kejadian yang memukul banget ya, ditambah udah kayak 5 bulan nggak bisa kerja, ditambah kena kayak beginian gitu, terus kayak aduh bener-bener itu kayak lu campur aduk banget, dan ini tuh perang psikis banget. Setelah aku bertemu dengan beberapa teman-teman aku gitu, jadi aku pulang dari ketemuan sama mereka, aku batuk Idul Adha kalau nggak salah. Jadi Idul Adha tuh aku udah tepar, udah nggak bisa bangun karena batuk terus menerus. Tapi diminum obat batuk hilang, kayak gitu jadinya. Sorenya aku kayak tiba-tiba nggak bisa nyium sesuatu gitu. Udah mulai agak panik sih di situ tuh. Akhirnya aku googling ya di internet. Oh ternyata kehilangan daya penciuman itu dan daya perasa itu namanya anosmia disebutnya. Dan itu adalah salah satu gejala COVID yang lagi happening banget. Jadi pas divonis gue akhirnya positif, karena gue udah mempersiapkan mental sebelumnya, udah cari tahu gimananya. Jadi gue malah nanya sama dokternya, oke dok, sekarang saya mesti ngapain gitu. Jadi kayak udah nggak ada waktu lagi buat yang kenapa gue kena COVID gitu, nggak ada. Dan akhirnya gue mesti harus isolasi di rumah kurang lebih semingguan, sampai akhirnya gue diswab untuk yang kedua kalinya. Nah kurang lebih 5 hari di RSUD, akhirnya aku dinyatakan boleh pulang sama dokter RSUD setempat. Ceritanya akhirnya setelah 100 episode lebih dan setelah digantung oleh Putri, akhirnya Pangeran dan Putri resmi jadian. Jadi ceritanya Pangeran ini sekarang lagi di rumah sakit, lagi dirawat karena baru sembuh dari koma. Tapi ketika dia bangun, dia langsung nyamperin Putri untuk nanya kepastiannya gimana soal hubungan ini, karena dia udah nggak mau menyia-nyiakan waktu lagi gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang jadian banget,
Iya, emang nyatain perasaan. Cuman kan untuk kita sama-sama tahu kalau kita tuh saling cinta sebenarnya dari lama, udah dari di adegan di helipad. Jadi sekarang cuma kayak pernyataan langsung dari putrinya aja sih. Akhirnya nggak di PHP-in lagi dan emang seperti kisah cinta Romeo dan Juliet ya. Banyak rintangan, banyak cobaan, tapi akhirnya kita jadi. Ya seneng dan pastinya bangga juga karena artinya chemistry aku sama Feral kan bisa nyampe dengan baik ke penonton. Jadi Fania ini tadi dibawa kabur sama kakaknya, terus tiba-tiba sekarang dia nggak mau pulang pemirsa, dia tetap mau nunggu kakak Feral selesai. Kenapa? Karena kamu sakit beneran, dia bilang katanya nungguin dia mau pulang dulu ya. Nah, tuh dadah kakak. Aduh, ini gimana Mbak Ben ini? Ya ini agak kerja keras sih. Ya, Balik juga ya Kak. Dia kalau bekerja itu total banget. Jadi nih anak emang bener-bener tahu how to manage ya himself gitu, to be a success young man gitu. Jadi itu yang membuat saya bangga. Alhamdulillah lah, maksudnya ngeliat pangeran sakit, semua pada langsung responnya positif. Bahkan aku upload foto di Instagram, semua komennya pada rame gitu, pada ya. Tapi alhamdulillah berarti penonton kena sama ceritanya. Iya, kemarin sempet Fania kan datang ke lokasi, dia ngeliat aku acting di tempat tidur di rumah sakit, dia pikir aku sakit beneran, sampai sedih dia sampai nggak mau pulang, katanya mau ngeliatin, kasihan kakak katanya gitu, cuman itu acting doang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.